Oke, untuk discuss, teman-teman apa sih aplikasi yang sering digunakan waktu belanja? Teman-teman online boleh tulis apa aplikasi yang paling sering digunakan ketika belanja. Dari sini, apa belanja suka pakai apa? TikTok Shop, Shopee, 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 Tokopedia. Nggak ada yang belanja di IG, Shopee, Shopee. Pernah di IG. Terus ketipu nggak? Aman. Oke, oke. Soalnya kan itu bayarnya langsung ya. Yang belakang, Shopee, Shopee. Oh, pecinta Shopee semua ya. Kenapa pilih Shopee? Ini kan banyak Shopee nih. Kenapa pilih Shopee? Kenapa? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak Tokopedia? Hah? Banyak toko resmi. Banyak promo. Gratis ongkir. Good. Lebih murah. Good. Apalagi? Ada ratingnya. Jadi tahu ya. Oh ini apa namanya? Bagus apa enggak tokonya gitu ya. Oke. Nah, tadi teman-teman yang teman-teman sampaikan itu sebenarnya ini adalah perilaku konsumennya teman-teman. Tadi oh ada yang nanya gratis ongkir, berarti memang pinginnya yang gratis ongkir gitu ya. Maksudnya yang oh ya ibaratnya bagaimana namanya belanja kan sehemat mungkin ya. Terus tadi ada yang trusted, banyak officialnya, tokonya ada, oh berarti dia mencari yang toko yang terpercaya gitu, yang nggak abal-abal, bukan yang toko-tokoan gitu, officialnya ada. Terus tadi apalagi eh banyak diskon gitu ya. Bukannya berarti emang rata-rata kan kita carinya yang diskon yang murah ya. Pasti kalau misalnya kalau zaman dulu tuh ada yang tahu AIDA, attention, interest, desire, action. Ya, kalau ketika di online itu kan jadinya ASAS tuh, attention, interest, share, shirt, jadi nyari dulu. Jadi abis desire tuh nggak langsung action beli gitu, tapi dicari dulu harganya lebih murah nggak gitu ya. Ongkirnya mahal apa enggak, terus barangnya bagus apa enggak, terus apa lagi, bahannya bagus apa enggak. Nah, kita nyari insert itu nyari-nyari itu kenapa sih? Apakah kita pelit gitu ya? Oh, maunya yang murah gitu. Enggak ya. Kita pingin tahu sebenarnya kita worth it nggak dengan mengeluarkan uang segitu untuk barang segini itu worth it nggak sih gitu. Nah, ini adalah perilaku konsumen ya teman-teman ya. Perilaku konsumen. Coba next. Ini tadi yang saya tanyakan. Kenapa di platform tersebut itu adalah perilaku teman-teman. Perilaku konsumen itu yaitu tadi macam-macam. Nanti kenapa? Berdasarkan apa? Nanti kita akan pelajari pada pertemuan di apa consumer behavior pada satu semester ini ya. Jadi apakah teman-teman itu eh, alasannya apa sih gitu? Terus kenapa apa yang melatar belakangi kalian kok milih tadi Shopee kayak bukan belanja di IG walaupun ada yang belanja di IG gitu ya. Nggak milih belanja di Tokopedia misalnya. Nggak milih belanja langsung gitu. Kalau nggak milih belanja langsung kenapa alasannya? Kayak misalnya Ongkos kenapa? bertambah. Males. Mager ya. Iya. Oke, next. Nah, ini definisi dari ini studi tentang bagaimana individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki dari waktu, uang, usaha dalam membeli menggunakan produk atau jasa. Ini secara konvensional. Secara konvensional sebenarnya memang seperti ini. Jadi kita tuh belajar tentang perilaku, perilaku seseorang tentang apa sih yang mereka miliki mulai dari uangnya, ya kan? Mulai dari waktu, oh ada pengiriman cepat atau tidak, mulai dari usaha, mulai dari produk apa namanya membeli produk atau jasa sama ya di online juga sama. Kalau misalnya membeli jasa di online kira-kira apa? Jasa apa online? Joki, joki bikinin apa gitu ya? Hah. Ada lagi apa misalnya? Clipper. Oke, bisa. Ada lagi? Kalau offline, kalau fisik kan banyak ya. Kalau kita banyak kalau fisik. Tapi kalau jasa
banyak juga ya, termasuk pendidikan ya, jasa pendidikan, belajar online dan seterusnya itu adalah jasa. Nah, oke, next. Nah, kalau kalau sorry, ini tadi ya attention, interest, desire, action. Ketika orang sudah tahu, oh sudah tahu loh, oh ada barang yang merek tadi namanya Cimilin misalnya ya. Terus dia interest, oh tertarik nih, iklannya bagus, gambarnya bagus ya, menggiurkan. Terus desire, ingin beli, langsung action beli. Udah gitu aja. Tapi kalau next, kalau untuk customer di digital itu beda lagi. Tadi ya interest tapi dia nggak langsung action to buy tetapi dia searching dulu milih-milih bagus enggak ongkirnya bagus apa enggak dan seterusnya dan tidak berhenti di action tidak berhenti di dia beli tetapi juga dia akan share dia akan komen ya kan oh bagus yang beli di situ misalnya kasih bintang 5 kalau dia kecewa dia kasih bintang 1 kalau dia kecewa banget gitu ya atau kasih 2 aja kasih 3 gitu itu adalah dia akan share jadi harapannya sekarang orang kalau belanja di kita nggak cuma sampai beli cukup tapi bagaimana caranya orang yang tadi beli beli lagi orang yang tadi beli tidak hanya beli lagi tetapi juga dia info ke orang-orang lain baik itu temannya saudaranya siapapun supaya beli barang kita lagi gitu ya. Oke, kenapa bedanya itu cuma ada di platform yang digunakan. Kalau di digital yang digunakan itu adalah smartphone, laptop ya, pakai tadi marketplace, baik Shopee, Tokopedia dan seterusnya. Pokoknya intinya pakai teknologi. Kalau Kotler Keller ini salah satu tokoh marketing terkenal. Beliau juga sudah berpendapat di 2016 bahwa perilaku konsumen digital itu dia interaktif. Interaktif kan kalau misalnya kita punya kayak tadi kan saya ada beberapa experience bisnis ya. Saya pernah punya toko di Depok Town Square. Itu ada di 2 lantai. Itu dulu saya hanya diem aja. Terus saya nunggu customer datang. Terus si itu ya karyawan ya. Saya jarang banget tunggu soalnya. Tapi kalau sekarang kalian dari rumah dari sekarang pun kalian buka handphone kalian bisa bisa pilih barang. Itu lebih real banget dan apa namanya basisnya kalau dulu kita nggak bisa pilih kita mau jualan ya udah kita nggak bisa pilih kita nunggu mereka datang ke toko kita. Tapi kalau sekarang kita bisa pilih. Nanti teman-teman belajar kebetulan saya belajar apa yang ngajar digital marketing siapa? Pak. Kebetulan saya ngajar di malam ada 2 kelas digital marketing di malam di profesional itu di situ kita bakal detail banget tahu bagaimana eh, cara kita berjualan di sana dan apa banget sih untungnya bedanya dengan kita berjualan secara konvensional. Oke, next mungkin. Sorry, izin. Nah, teman-teman, ini ada kasus. Ini mbak-mbaknya yang cewek-cewek kalau beli skincare di mana? Cowok juga pakai ya skincare mah ya? Di Watson. Oh iya, kalau cowok di Watson ya betul. Saya juga suka di Watson. Terus di mana lagi? Shopee. Shopee. Indomaret. Good. Nah, waktu beli, misalnya contoh, kamu pakai toner? Enggak. Sunscreen? Nah, alasannya kamu pakai sunscreen kenapa? Biar nggak kena paparan matahari ya. Betul. Kalau yang cowok-cowok pakai apa? Facial wash. Pakai ya pasti ya. Apa pakai sabun sunlight yang bersihin mukanya enggak ya? Enggak ya. Pakai facial wash ya. Nah, itu pasti ada alasannya. Kenapa? Biar nyaman. Iya. Teman-teman di online ada yang jawab? Kira-kira kalau beli itu di mana? Kalau aku pribadi, aku di TikTok Ya, Shop sih, Bu. di TikTok. Oke. Dan, eh Alasannya apa? eh, soalnya kalau menurut aku lebih enaknya itu di TikTok, menurut aku pribadi.
Tadi Oke. kan teman-teman sempat mention bahwa kalau Hmm. di eh, di Shopee itu kan ada bisa kasih rate-nya juga, bla bla bla, seperti yang Oke. dikasih Kamu cek. pernyataan tadi. Nah, di TikTok juga sama halnya kayak gitu, hanya mungkin ada beberapa eh, barang yang kayak tidak ada di TikTok, tapi ada di Shopee, begitu. Kayak Oke. gitu sih, Bu. Pernah nggak kamu belanja tapi bukan karena kamu pingin? Ada yang begitu? Kayak misalnya ini lagi scroll-scroll terus ada influencer ini live gitu ya. Wah, bagus Oh, banget nih gitu. lapar Pernah mata. begitu? Pernah ya. Nah, itu juga Namanya juga salah satu manusia, faktor Ibu. ya. Iya. Iya, bisa panik buying, bisa ya FOMO juga ya, bisa Iya, betul. karena oh dia bagus nih pakai ini, kulitnya glowing gitu ya. Terus mau ikut-ikutan gitu. Itu juga gitu ya. Terkadang memang beli bisa jadi bukan karena teman-teman butuh, betul? Ya, tapi karena apa? Ya karena FOMO itu tadi ya. Karena FOMO, terus kayak yang nggak ada yang suka bawa tumbler ya. Kalau saya hobi tumbler. Beli satu, oh ada yang bagus, beli lagi, oh gitu ya. Bukan karena saya butuh, saya udah punya gitu. Cuma karena memang begitu ya. Bisa jadi karena macam-macam. Oke, next. Jadi kadang-kadang tadi ya, ada yang rasional, ada yang nggak rasional. Kadang-kadang ngapain sih kita beli itu gitu, padahal kita nggak butuh gitu. Tapi karena memang tadi ya, kayak misalnya, wah mumpung murah nih, kapan lagi gitu ya. Misalnya, kapan lagi punya barang sebagus ini, terus murah, padahal kita nggak butuh, ya kan? Kayak misalnya ada apa, misalnya sepatu misalnya contohnya, atau apa gitu. Misalnya, oh laptop atau iPhone. iPhone eh 11 harganya 7 juta gitu ya. Terus udah punya handphone, tapi mumpung murah gitu. Oh lagi murah banget nih kalau nggak dibeli sayang gitu ya. Nggak dibeli sayang, terus sudah punya duit juga, duitnya ada gitu kan. Kira-kira pada mau beli nggak? Kalau ada handphone 12 lah misalnya naikin ya. Terus harganya cuma 6 juta misalnya. Mau beli nggak kalau punya duit? Tergantung ya, tergantung Tergantung. kualitas. Oke. Tapi kalau bagus banget baru gitu, mau beli nggak? Beli kan? Padahal kamu udah punya handphone kan? Nah, kenapa beli? Oh, bocil lagi good. Ya itu alasan kenapa. Berarti yang beli itu kan belum tentu karena dia butuh ya, karena ada alasan lain. Termasuk tadi karena FOMO, karena mau dijual lagi ya, buat bisnis lagi, atau buat hadiah pacar gitu boleh? Oh, boleh. Itu ya. Oke nih, kita masuk ke ruang lingkup. Ada apa sih gitu ya? Pengambilan keputusan itu tadi macam-macam. Yang pertama itu ada problem recognition, di mana kita sadar kita butuh bahwa memang kita butuh gitu. Misalnya saya mau beli sepatu. Oh, saya beli sepatu running karena memang saya suka running misalnya. Ya saya beli sepatu running karena memang saya butuh. Misalnya mbaknya tadi, masnya tadi beli skincare, misalnya beli facial wash. Saya butuh karena saya mau bersihin muka. Saya butuh sunscreen karena saya takut kena paparan sinar matahari gitu ya dan seterusnya. Nah, yang kedua ada online information search. Jadi ketika searching, ketika scroll-scroll, terus ada sesuatu yang bagus, terus murah, terus nggak terbayang sama kita tuh, pingin punya itu. Tapi kita punya duit gitu, akhirnya kita beli. Gitu. Pernah nggak teman-teman begitu? Ya kan? Nah, itu karena memang online information itu masuk ke kita, terus mempengaruhi kita. Lalu ada lagi evaluation review atau rating. Oh, eh ini bagus. Pokoknya di rating tuh bagus gitu. Akhirnya kita beli. Karena apa? Kadang-kadang misalnya nih ada toko, kita butuh barangnya, kita udah ketemu tokonya, tapi ratingnya jelek, belum ada yang rating, atau sekalipun udah di rating, ratingnya cuma satu atau dua. Kira-kira kalian mau pilih itu nggak? Nggak kan? Gitu. Nah itu akhirnya kalian nggak jadi beli, gitu ya, betul ya. Itu karena rating juga pengaruh. Makanya yang punya usaha tadi sudah punya mapnya belum? Sudah punya Google bisnisnya belum? Belum punya. Bikin Google bisnisnya, terus share ke teman-temannya, semua sudah kasih bintang 5. Jadi nanti ketika kamu dicari cemilan, nama kamu langsung keluar duluan di SEO. Dan nanti kita belajar itu ya. Sama yang itu ya, sama digital marketing maksudnya. Saya ngajar yang malam. Terus online purchase juga karena permintaan.
Kalau online purchase tuh kayak misalnya COD, misalnya pernah nggak teman-teman COD terus datang barangnya nggak jelas terus nggak jadi ambil? Nggak ya, langsung bayar aja ya. Wih, baik banget kamu. Bertanggung jawab karena udah pesen ya, gitu. Tapi pernah nggak kamu nggak pesan tapi barangnya datang? Pernah. Terus kamu apain? Ini bisa tidak kalau Korea bilang bisa nanti minta tolong ke Oh iya, kalau saya langsung balikin orang saya nggak pesan kok. Nah, terkadang memang suka ada yang begitu gitu. Si penjual-penjual tuh gitu. Jadi waktu kita tanya nih, waktu misalnya ada tuh kalau di IG kan suka ada iklan ya. Kita pencet terus kita tanya. Tanya doang kan kita belum bilang mau beli kan. Kita baru tanya-tanya kan. Itu sama mereka langsung dikirim. Terus barang datang. Loh, saya kan nggak pesen gitu. Orang saya tidak ada kata-kata oke saya mau, saya pesan kan nggak ada gitu. Tapi mereka langsung kirim. Jadi mereka gambling. Kalau misalnya itu barang kita terima kita bayar, mereka dapat bayar. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah itu resiko mereka gitu. Kadang-kadang mereka seperti itu. Dan banyak banget yang mereka lakukan cara seperti itu. Gitu. Jadi ya kita juga mesti hati-hati juga ya. Lalu post purchase review tadi ya rating komentar gara-gara komentarnya nggak bagus akhirnya nggak beli. Oh pengirimannya lambat banget 3 minggu nggak nyampe-nyampe sebulan nggak nyampe-nyampe gitu ya. Ternyata memang PO-nya dari Cina gitu. Tapi kalau misalnya kita sadar, oh saya tahu itu PO-nya kenapa murah barangnya karena PO-nya dari jauh. Kita tungguin aja karena barangnya murah itu ada yang begitu. Tapi karena lihat banyak komentar oh PO-nya lama terus datangnya lama terus kita nggak mau gitu ya ya itu juga bisa mempengaruhi ini kita ya. Oke, next. Nah lalu evaluasi di sini juga setelah